Kita beralih ke berita kriminal. Saudara, seorang pemuda 30 tahun ditangkap jajaran Polres Kulon Progo setelah menjual tanah milik orang tuanya secara sembunyi-sembunyi. Demi melancarkan aksinya, pelaku bahkan menyewa seorang lansia untuk berpura-pura menjadi ayahnya dan mengelabui korban atau calon pembeli. Aksi tak terpuji ini dilakukan oleh PS, warga Kulon Progo yang berdomisili di Bekasi. Pelaku ditangkap jajaran Polres Kulon Progo setelah terbukti menjual tanah milik orang tuanya secara sembunyi-sembunyi. Selain PS, polisi juga menangkap seorang kakek lansia berinisial N, warga Bendungan Wates, yang berperan membantu pelaku melancarkan aksinya. Kasat Reskrim Polres Kulon Progo AKP Dian Purnomo menjelaskan, kasus ini bermula saat pelaku menawarkan tanah seluas 700 meter persegi di wilayah Pengasih kepada korban yang merupakan pengembang perumahan pada 21 Desember 2023 lalu. Pelaku menyebut jika tanah atas nama orang tuanya ini hendak dijual dengan harga murah. Untuk meyakinkan korban, pelaku membawa seorang lansia yang berpura-pura jadi ayahnya. Korban yang terperdaya pun sempat membayar uang sebesar 350 dan 120 juta rupiah kepada pelaku. Namun saat korban bersama petugas BPN dan notaris hendak melakukan pengukuran tanah, aksi tipu-tipu pelaku terbongkar. Sang pemilik tanah asli yang tak lain adalah ayah pelaku tiba-tiba datang ke lokasi untuk menghalangi pengukuran dan menyatakan tanah tersebut tidak dijual. Setelah dicek di Dukcapil, ternyata data yang diberikan oleh pelaku adalah data palsu. Pada tanggal 15 Februari tahun 2024, tim dan pelapor bersama petugas dari BPN dan notaris melaksanakan pengukuran tanah, namun dihalangi oleh seseorang yang mengaku sebagai pemilik tanah dengan menunjukkan KTP asli dan menyatakan bahwa tanah tersebut tidak dijual. Pelapor kemudian cross-check data ke Dukcapil dan diketahui bahwa data yang telah diberikan oleh terlapor adalah data palsu, serta orang yang telah diperkenalkan sebagai orang yang memiliki tanah atau pemilik tanah adalah orang lain. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 470 juta rupiah. Pasal yang kita sangkakan, tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 378 KUHP pidana, ancaman hukuman selama-lamanya 4 tahun. Kepada wartawan, pelaku mengakui semua perbuatannya. Dia mengaku nekat melakukan aksi itu untuk menebus sertifikat tanah milik orang tuanya yang diagunkan di bank. Terkait keterlibatan aktor yang berpura-pura jadi ayahnya, PS menyebut jika ide ini muncul dari broker tanah untuk memuluskan proses jual beli tanah tersebut. Terus pemeran penggantinya itu idenya dari mana? Itu idenya awalnya dari mediator juga, Pak. Mediatornya? Mediator. Brokernya? Broker. Sudah latihan berapa lama? Dari bulan November, Pak. Atas kejadian ini, korban menderita kerugian sebesar 470 juta rupiah. Seluruh uang itu dihabiskan pelaku untuk melunasi hutang dan membayar lansia yang disewanya. Polisi menyita sejumlah barang bukti antara lain 2 lembar kwitansi pembayaran senilai 350 juta dan 100 juta rupiah, serta bukti transaksi sebesar 20 juta. Selain itu, polisi juga meminta kartu identitas palsu dan 2 sertifikat tanah serta pakaian tersangka. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan, ancaman hukuman mencapai 4 tahun penjara. Demikian Jatmiko Hadi, TVRI Yogyakarta melaporkan dari Kulon Progo.